Shalom, apa kabar untuk kita semua? Senang boleh bertemu kembali di dalam renungan harian Majelis Resort GKI Sampit. Hari ini Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026. Adapun nas yang menjadi dasar dalam renungan bagi kita yaitu terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai ke-36. Saya hanya mengambil pada bagian ayat 34, 35, dan 36. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari baca secara keseluruhan dari ayat ini, di mana judul perikopnya yaitu kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan bagi kita demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Adapun tema dalam renungan ini, saya membuatnya dengan judul yaitu kasih karunia yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita tahu bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia sudah masuk di usia yang ke-81 tahun. Kita tahu bahwa negara kita tidak lagi dijajah dan setiap keputusan kepemimpinan itu berada dalam pemerintah yang berdaulat, yaitu pemerintah bangsa Indonesia. Dan pada saat ini kita boleh melihat bahwa di dalam firman Tuhan, kemerdekaan sejati itu bukan hanya berbicara tentang sebuah kebebasan yang mungkin kita rasa kita tidak lagi terikat dalam segala sesuatu yang diatur dari luar. Tetapi ada yang lebih penting. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dari saat itu manusia dibelenggu dalam kuasa dosa dan maut. Tidak ada yang bisa membebaskan, melepaskan, dan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan maut itu. Dengan segala upaya yang mungkin dipikirkan manusia itu sudah tepat, tetapi semuanya belum benar di hadapan Tuhan. Maka dengan kerinduan, inisiatif Tuhan sendiri, ketika firman yang menjadi manusia datang ke tengah dunia, Ia yang dikurbankan menjadi penebus dosa kita manusia. Ia yang disalib, Ia yang mati, Ia yang hidup, dan Ia yang bangkit. Di situ ada kuasa kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Dari saat itu, kita boleh menerima kembali sebuah kemerdekaan, kasih karunia yang menyelamatkan, di mana dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Nah, kita harus sadari bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, ketika kita hidup ditebus, diselamatkan dan dibebaskan dari dosa dan maut, Tuhan menghendaki supaya kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Karena setiap orang yang hidup di dalam dosa, ia sesungguhnya adalah hamba dosa. Oleh sebab itu, Sang Anak sendiri sudah membebaskan kita, memerdekakan kita. Kita sudah lepas dari itu semua. Jadi jangan lagi kita kembali kepada cara hidup dan perangai hidup yang lama, yang seperti tidak mengenal Sang Penebus, Sang Juru Selamat, yang sudah memberikan kemerdekaan yang sejati. Oleh sebab itu, karena kita sudah merdeka
dalam setiap belenggu dan dosa, seharusnya kita bersyukur dan kita hidup untuk selalu mau menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kita, memberikan kita kekuatan untuk mau hidup taat di dalam Dia. Amin. Kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena melewati firman yang menjadi manusia, ya rela mati untuk kami manusia yang berdosa. Kami boleh ditebus, dibebaskan, dan diselamatkan. Dan hari ini kami sudah berada dalam kasih karunia itu. Biarlah kami senantiasa hidup dalam rasa syukur dan tidak mau lagi menyia-nyiakan kemurahan, kebaikan yang Tuhan nyatakan. Maka biarlah kami menjadi alat di tangan Tuhan yang senantiasa mau mewartakan Injil Kerajaan Tuhan. Sehingga setiap orang yang mendengar boleh dibebaskan dari belenggu maut dan dosa yang menghantui mereka. Karena hanya ada di dalam Tuhan saja, yaitu di dalam Yesus Kristus, ada jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Ini kami semua, kami bersyukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu dalam renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.